Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta film, kembali lagi di channel StrengthTube. Di video kali ini kita akan bahas film yang tidak asing lagi, yaitu Rurouni Kenshin The Final Part 1 yang baru saja rilis tahun 2021 ini. Setelah beberapa film sebelumnya seperti Rurouni Kenshin Kyoto Inferno, dan The Legend Ends. Di part terakhir ini diceritakan bagaimana Kenshin atau Batosai mendapatkan dua bekas lukanya. Di film ini juga diceritakan tentang balas dendam seorang adik ipar terhadap Kenshin. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Di awal film terlihat pasukan polisi yang dipimpin oleh Hajime Saito yang diperankan oleh Yosuke Eguchi sedang mengejar seseorang yang dianggap penjual senjata dan orang yang menjual kapal kepada Shishio yang berasal dari Shanghai, Cina. Di saat para polisi ingin menangkapnya, dia melawan dan terjadilah kegaduhan di dalam kereta. Orang ini sedang mencari Batosai dan dia adalah bos mafia Shanghai. Dia kemudian menyerahkan diri dan dibawa ke kantor polisi. Penangkapan itu tidak berjalan lama karena utusan dari Cina datang dan membawanya keluar. Di sisi lain, Kenshin masih diperankan Takiro Sato dan kawan-kawannya sedang makan di restoran. Setelah selesai, mereka pergi. Tidak lama setelah itu, sebuah peluru menghantam restoran itu hingga terbakar. Peluru itu berasal dari bos mafia yang baru saja ditangkap oleh Saito. Kenshin dan Sanosuke yang diperankan Monetaka Aoki beserta pasukan polisi menyelidiki di mana tembakan itu berasal. Dan mereka mendapat sebuah surat yang bertuliskan penghakiman langit. Kemudian Saito datang dan memberitahu Kenshin bahwa dia sebelumnya menangkap orang dari Shanghai yang menjual kapal kepada Shishio. Kenshin kembali ke kediamannya dan dia bertemu dengan Kaoru yang diperankan artis cantik bernama Imitake. Di sana mereka mendapat kabar bahwa Dojo Maekawa dan kepala polisi sedang diserang. Sanosuke dan Kenshin kemudian berpencar. Kenshin ke rumah kepala polisi dan Sanosuke pergi ke Dojo Maekawa. Saat Kenshin tiba di rumah Kapol, rumah tersebut telah diporak-porandakan. Kenshin berhadapan dengan pengguna pedang aneh, tapi mudah saja Kenshin mengalahkannya. Sanosuke pun sampai ke Dojo Maekawa, tapi dia terlambat. Orang-orang di sana pun juga sudah dikalahkan. Setelah pulang dari rumah kepala polisi, Kenshin bertemu dengan bos mafia itu. Setelah pertemuan itu, Kenshin kemudian terlihat murung. Kenshin kemudian menceritakan tentang masa lalunya kepada Kaoru dan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa di balik penyerangan kepala polisi dan Dojo Maekawa adalah untuk balas dendam kepadanya. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah menikah. Sen lalu berpindah ke masa lalu, di mana saat itu Kenshin bertemu dengan seorang gadis bernama Tomo. Tomo diperankan oleh artis cantik bernama Kasumi Arimura. Kenshin jatuh cinta kepada Tomo dan mereka tinggal bersama. Ternyata Tomo adalah calon istri dari orang yang pernah dibunuh Kenshin, di mana dia mendapatkan luka pertamanya. Tomo ingin balas dendam dengan Kenshin, tapi pada akhirnya dia mati di tangan Kenshin. Adiknya ternyata melihat itu dan timbullah rasa ingin balas dendam kepada Kenshin. Dialah yang saat ini menjadi bos mafia itu, namanya Enishi, yang diperankan oleh Towa Araki. Sebelum Tomo mati, dia menggoreskan belati di wajah Kenshin, hingga terbentuklah luka menyilang di wajah Kenshin. Begitulah luka di wajah Kenshin terbentuk. Sen berpindah lagi ke Kaoru yang sedang bersih-bersih. Tiba-tiba seseorang memanggilnya, yang ternyata adalah Misao yang diperankan oleh Tao Suchiya, dan Aoshi yang diperankan Yoshiki Essiya. Mereka datang ke sana untuk menyampaikan buku harian yang ditulis Tomo. Di malam hari kertas-kertas bertebaran, bertuliskan penghakiman manusia. Kemudian bom-bom berjatuhan, menghanguskan rumah-rumah warga. Ternyata itu ulah dari anak buah Enishi. Mereka membunuh warga yang ditemui. Kenshin yang melihat itu turun tangan dan berhadapan dengan orang yang tangannya dimodifikasi dengan senjata. Tapi lagi-lagi dengan mudah Kenshin dapat mengalahkannya.
Ternyata kejadian itu dimanfaatkan Enishi untuk pergi ke kediaman Kaoru. Dan semua orang di sana termasuk Sanosuke dikalahkan olehnya. Saat Kenshin tiba ternyata Kaoru sudah tidak ada di situ. Kenshin kemudian pergi menuju ke kediaman Enishi untuk membebaskan Kaoru dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Karena sudah banyak orang yang terluka. Kini Kenshin telah sampai ke kediaman Enishi. Tapi tak semudah itu untuk bertemu dengannya. Kenshin harus berhadapan dengan prajurit bos mafia itu. Beruntung dia dibantu oleh Misao dan Saito beserta pasukan polisi. Kenshin tiba di sebuah ruangan, tapi dia dihadang oleh pasukan bersenjata. Tapi sekali lagi dia beruntung, karena bertemu dengan mantan anak buah Shishio yang bernama Seta. Seta diperankan oleh Ryunosuke Kamiki. Dia sudah bertobat dan Kenshin ditolong olehnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan bersenjata, tapi pasukan itu seakan tak ada habisnya. Dia disuruh Seta untuk pergi mencari Enishi. Kenshin kemudian berhadapan dengan Enishi. Pertarungan berlangsung sengit dan Kenshin berkali-kali terlempar hingga terluka. Tapi nampaknya Kenshin belum serius. Ketika dia sudah serius dengan luka yang cukup parah, dia akhirnya dapat mengalahkan Enishi. Enishi sudah frustasi dan akhirnya Enishi mencoba menusuk Kenshin. Tapi Kenshin tidak menepisnya dan akhirnya Kenshin tertusuk oleh belatinya. Kemudian seseorang datang dan ingin menembak Kenshin serta Enishi. Beruntung Kaoru datang dan menghentikannya. Tapi pertolongan itu tidak seberapa, sehingga pada tembakan kedua yang mengarah kepada Kenshin, Enishi melindunginya. Dan akhirnya Enishi yang tertembak. Di akhir film, Enishi ditangkap dan Kaoru memberikan buku harian Tomo kepada Enishi. Di buku harian itu tertulis bahwa Tomo juga mencintai Kenshin. Dan dia bahkan rela mati untuk melindungi Kenshin. Film berakhir dengan ending yang dramatis. Tamat.